Hai 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 Sobat Dolan Mania. Kalau kalian liburan ke Serbia, jangan cuma ngabisin waktu di Belgrade. Hanya dalam 2 hari dan dengan budget yang super murah, kalian bisa mengunjungi 2 destinasi wisata yang benar-benar indah dan instagramable. Mau tahu detail tips dan triknya? Yuk simak sampai akhir. Hari pertama, kita akan mengunjungi benteng kastil megah di tepi sungai Danube, yaitu Golubac. Caranya, dari terminal bus Belgrade, kalian bisa cari operator bus Litas dan bisa beli tiketnya langsung di lokasi di dalam terminal atau online melalui aplikasi Elitas. Lama perjalanan sekitar 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Harga tiket biasanya berada di kisaran 2.600 dinar Serbia untuk perjalanan pulang pergi, atau sekitar Rp450.000 saja sob. Jangan lupa ya sob, pilih bus keberangkatan pagi jam 7 atau 9 agar punya waktu lebih lama menikmati benteng Golubac sebelum kembali ke Belgrade. Sepanjang perjalanan, kalian akan melewati pedesaan Serbia yang tenang, hamparan ladang yang asri dan hijau, hingga pemandangan sungai Danube saat memasuki wilayah Golubac. Benteng Golubac dibangun sekitar abad ke-14 dan memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di pintu masuk Iron Gate Gorge, salah satu ngarai sungai terbesar di Eropa. Selama ratusan tahun, benteng ini menjadi rebutan antara kerajaan Serbia, Hungaria, dan Kesultanan Ottoman. Karena konon katanya, siapa yang menguasai Golubac berarti menguasai jalur perdagangan di sungai Danube. Akhirnya sampai juga guys di Golubac, Serbia. Jadi ke sini itu kita bisa naik bus Litas. Kalau kamu mau cek secara online bisa, kalau nggak lewat aplikasi namanya Elitas. Harganya itu PP kalau beli online sekitar 2.500 dinar, 2.500 dinar. Tapi kalau ternyata kalian nggak bisa beli online, bisa beli langsung di terminal, itu harganya sekitar 2.900 buat PP. Cuman kayak pas tadi malam mau beli nih, nggak tahu kenapa kartu kali error kali ya, kartunya nggak bisa dipakai gitu. Jadi pas mau beli gagal terus gitu, ditolak terus, di reject sama kartunya. Mungkin nggak support atau gimana, nggak tahu dah. Akhirnya terpaksa dah belinya offline, langsung beli ke terminal, datang setengah jam sebelumnya gitu. Bisnya jarang ya, cuman sehari pagi itu paling jam 6, sore jam 7, jam 9, sama jam 11. Nanti siangnya ada jam 1, jam 3, terus jam 5 atau jam 6 sore gitu. Lupa, pokoknya sehari itu cuma ada 5 atau 6 perjalanan gitu. Jadi kalau bisa kalian berangkat ke situnya itu ambil bus yang pagi jam 6 atau jam 9 gitu. Jam 6 atau jam 9, ntar pulangnya kalian bisa pakai bus yang jam 3 sore atau jam 5 sore gitu. Terus kalian kalau naik bus, pasti kalian turun di fortressnya, di bentengnya. Jadi di depan tuh ada pemberhentian bus. Jangan sampai salah turun guys. Tadi aku salah turun ternyata. Jadi aku lagi tidur, bangun udah bisnya berhenti lama di kayak pom bensin gitulah, di restoran. Aku pikir itu udah pemberhentian terakhir karena orang-orang pada turun semua. Begitu turun, aku tanya driver, dia bilangnya iya aja. Ternyata bisnya masih jalan lagi ke sini. Aku udah terlanjur keluar karena jalan kaki sampai 4 km guys, jauh banget. Dari atas benteng, pemandangan sungai Danube benar-benar luar biasa. Kalau kalian lihat ke seberang sungai, itu sudah merupakan wilayah Rumania. Oh ya sob, berikut tips dan trik kalau mau jalan-jalan ke Golubac ya.
Yang pertama, siapkan uang tunai dinar Serbia karena di sini pedesaan terpencil. Jadi agak susah nih nyari mesin ATM. Tidak semua loket atau toko kecil menerima kartu. Jadi membawa uang tunai akan lebih praktis ya sob. Jangan lupa juga gunakan sepatu yang nyaman karena area Benteng Golubak memiliki banyak jalan berbatu dan tangga, sehingga memakai sepatu olahraga lebih nyaman dibanding sandal. Dan yang terpenting, bawa makanan dan air minum, terutama saat musim panas. Suhu bisa mencapai lebih dari 30 derajat Celcius. Selain itu, di sini cuma ada satu kafe, itu pun cuma jual makanan ringan atau cake aja nih sob. So, biar nggak kelaparan siang harinya, mending persiapan bawa makanan sendiri ya sob. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk cek jadwal bus pulang sebelum berangkat. Karena jumlah bus menuju dan dari Golubak tidak sebanyak rute populer lainnya. Jadi, pastikan mengetahui jadwal keberangkatan kembali ke Belgrade agar tidak tertinggal. Karena di sana desa terpencil ya sob, nyaris nggak ada transportasi umum. Si aja cuma ada 2 biji dan cuma ada 1 hotel. Jadi baiknya kalian berangkat pagi, pulang tepat waktu di sore harinya ya. Meski jaraknya sekitar 130 km dari Belgrade, perjalanan ke Golubak sangat mudah dilakukan dalam 1 hari. Dengan biaya transportasi yang terjangkau, kalian sudah bisa menikmati salah satu benteng paling indah di Serbia yang berdiri megah di tepi Sungai Danube. So, perjalanan ini benar-benar wajib masuk ke dalam itinerary jika kalian ingin berlibur ke Serbia ya. Saatnya pulang guys, lumayan. Setelah capek 1 jam perjalanan jalan kaki plus 2,5 jam naik bus, akhirnya kita harus balik lagi Golubak. Lalu hari kedua ini kita akan naik kereta cepat menuju kota paling indah di Serbia, yaitu Novi Sad. Dan pagi ini kita akan mencoba salah satu transportasi paling modern di Serbia, kereta cepat dari stasiun Belgrade menuju Novi Sad. Di Belgrade ada 2 stasiun nih sob, stasiun utama Belgrade dan Neo Belgrade yang bersebelahan dengan terminal bus Belgrade. Kalian bisa beli langsung tiketnya di stasiun ataupun melalui aplikasi online yang lebih murah. Jadwalnya banyak nih sob, hampir tiap jam ada keberangkatan. Kereta cepatnya melaju hingga sekitar 200 km per jam dan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 menit menuju Novi Sad. Novi Beograd.
iya, karena stasiun besar Novi Sad sedang direnovasi, kita diturunkan di satu stasiun sebelumnya, yaitu di Petrovaradin. Stasiunnya kecil sih, tapi nggak masalah, karena destinasi pertama yang mau kita kunjungi akan lebih dekat kalau kita turun di stasiun Petrovaradin. Petrovaradin Fortress. Begitu sampai Novi Sad, kita langsung ke Petrovaradin Fortress yang berada di seberang Sungai Danube. Benteng ini sering dijuluki Gibraltar di Sungai Danube karena ukurannya yang sangat besar dan sistem pertahanannya yang luar biasa. Salah satu ikon benteng ini adalah clock tower yang unik karena jarum pendek dibuat lebih panjang daripada jarum menit agar para pelaut di sungai dapat melihat waktu dari kejauhan. Dari atas benteng kita bisa menikmati panorama seluruh kota Novi Sad dan Sungai Danube. Selanjutnya, kita jalan ke Freedom Square, alun-alun utama yang dikelilingi bangunan bergaya Austria, Hungaria. Bangunan paling ikonik di sini adalah Gereja Name of Mary dengan menara menjulang setinggi lebih dari 70 meter. Di sekitar alun-alun juga terdapat banyak kafe yang cocok untuk menikmati kopi sambil melihat aktivitas warga lokal. Jangan lupa juga sob, jalan-jalan ke kota tua. Old Town Novi Sad dipenuhi jalan berbatu, bangunan klasik berwarna-warni, butik kecil, toko souvenir, hingga restoran tradisional Serbia. Dalam 2 hari saja, kita berhasil menjelajahi 2 sisi Serbia yang berbeda. Jika Golubak menawarkan sejarah, benteng megah, dan panorama Sungai Danube yang luar biasa. Sementara Novi Sad menghadirkan kota tua yang antik, benteng bersejarah, kota nuansa Eropa yang tenang. Kalau kalian sedang merencanakan liburan ke Serbia, itinerari 2 hari ini sangat layak dicoba karena transportasinya mudah, biayanya relatif terjangkau, dan pengalaman yang didapat benar-benar berkesan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang sedang merencanakan perjalanan ke Serbia ya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.